Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi, bincang pagi, dan sekarang tamu kita adalah Mr. Jepang. Nama itu nama akte? Nama aktenya Fahrul Roji. Berarti nama bukan? Iya, itu panggilan dari kecil ya. Itu yang memberi nama itu tetangga saya di kampung saya. Gimana ceritanya? Ya katanya dulu mirip orang Jepang gitu, sipit-sipit itu. Tapi kalau Pak Jepang sendiri mirip nggak? Merasa mirip nggak? Enggak. Dulu waktu yang beri nama itu kalau manggil saya Jepang tak lempari batu rumahnya. Tapi sekarang kalau nggak mengambil? Iya, alhamdulillah malah namanya jadi berkah. Jadi berkah. Oke. Ya. Usianya udah berapa sekarang? Alhamdulillah 44 ya. 44. Kelahiran 75. Nah, Pak Jepang itu yang saya kenal profesinya adalah arranger, produser, ya, songwriter. Apa itu songwriter? Pencipta lagu. Oh, pencipta lagu, ya, songwriter. Ya. Mulai kapan? Maksudnya mulai aktif mencipta. Kalau jadi arranger aktif 10 tahun yang lalu. 10 tahun arranger. 2010. Anak saya pertama lahir saya fokus arranger. Nah, sebelumnya, doi. Awal karir saya itu sebagai gitaris sebenarnya. Gitaris. Nah, kalau sebelum ke situ, jadi gitaris itu dulu hobi atau bagaimana? Hobi gitar. Hobi. Terus karena cari kerja, mau kerja apa, ya udah itu jadikan kerjaan aja. Terus kemudian berkarir di dunia musik. Iya. Bagaimana ceritanya? Dulu waktu itu saya itu tahun 94. Itu saya ditolong teman saya namanya Joko Manggis. Itu kan Dede Sound System ya. Sound System besar di Karanganyar. Waktu itu gue ajar gitar, main grup dangdut, jangan ngeband. Nanti dapat duit. Nah saat itu saya ditampung di Tritama Haji Elekom. Jadi itu rekanannya Telkom. PT yang membuat telepon. Telepon analog untuk telepon. Untuk Telkom. Jadi saya main band pertama di situ. Jadi yang pertama jasa itu Joko Manggis karena saya berlatih pun dikasih makan sama kasih duit sama Joko Manggis. Yang kedua almarhum Mas Tato itu gitarisnya Tritama. Karena dia berjasa kenapa? Sudah ada dia lapang dada, saya masuk. Gitarnya 2, dia nggak iri. Jadi Joko Manggis Dede Sound System itu nggarit saya ke Tritama, rekanannya Telkom dangdutnya itu. Mas Tato itu lapang dada masuk, nggak apa-apa. Tak didik malah. Yang ketiga Joko Ateng. Joko Ateng itu player keyboard, sekarang nyambi kerja di kesehatan. Dia yang antar jemput saya. Wih, diantar jemput? Ya dulu nggak punya motor, nggak punya gitu. Jadi 3 orang itu yang berjasa di awal musik saya. Di awal. Ya, sebagai fase gitaris. 1 ya, fase 1. Terus kemudian panjang ikut mana-mana. Jadi dulu ikut di Dedes berapa tahun? Saya kalau di Dedes belum pernah. Oh, dari tadi? Joko Dedes Sound System yang membantu saya. Memasukkan saya ke Tritama. Dulu Joko Dedes itu belum punya sound system. Masih kerja di Tritama. Dulu Tritama paling gede di Solo soundnya. Terus kemudian setelah itu hampir semua grup dangdut besar di Jawa Tengah saya ikutin. Dalam artian menjadi gitaris. Main kemana-mana, Melanglang Buana. Iya. Nah setelah itu sampai akhirnya saya dengar masuk ke manajemen Didi Kempot. Oh iya, saya sama Mas Didi itu 96 sudah kenal. 96. Oke, 2 tahun ya berarti ya setelah. Iya, 96 saya sudah kenal Mas Didi. Kenal pertama itu saya ketemu di Jakarta. Oh, malah di Jakarta. Iya. Karena waktu dulu saya itu ngenger ke Wiwin Ngesti dulu ceritanya. Wiwin Ngesti itu bapaknya kandung Abim Ngesti yang nyanyi Pangeran Dangdut. Oh iya, oke. Lah itu, saya ikut Pak Wiwin Ngesti yo ngelap mobil yo. Dia kan arranger ya, mau ikut ke studio, kenal Mas Didi Kempot, sudah jalan terus. Pada waktu itu tahun 96 ya. Itu Didi Kempot
baru berapa album? Merintis, masih merintis ya. Stasiun Balapan kan kalau nggak lupa saya 98 ya. 98 saya berlanjut ketemu di Jepara. Saya ketemu di Demak Jepara sama Mas Didi. Gabung Mas Didi ya itu 98 itu saya. Gabung kerja sebagai waktu itu gitarisnya. Gitaris. Iya, jadi bisa dikatakan gitaris pertamanya Mas Didi untuk show ya. Untuk show di grup solo maksud saya. Karena Stasiun Balapan yang versi pertama itu recordingnya digitari oleh pendeta Agus Setiadi. Versi awalnya. Yang versi lainnya sudah saya semua. Mas Agus Setiadi itu pendeta sekarang itu gitar versi Stasiun Balapan original. Yang di Lokananta. Terus setelah itu saya jadi player rekamannya Mas Didi. Jadi bisa dikatakan kata teman-teman itu memang saya klik gitaran saya sama vokalnya. Ini adalah gitarisnya Didi Kempot yang berapa tahun? Ya sampai 98 ya, sampai 2014. Sekitar 3 tahunan. Wih, lebih. 98 sampai 2014. Ya. Berapa tahun? Ya sekitar 45 ya. Wih. Enggak, lebih. Lebih ya? Iya. Ada cerita menarik 20 lah ya. 20-an ya. Bisa dihitung lah. Udah kelamaan lagi nih. Ya. Ada cerita menarik sama Didi Kempot. Ya banyak ya. Apa diantaranya? Ya saya banyak belajar jujur saja. Tapi kan belajar saya kan sistemnya ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Secara tidak langsung saya belajar banyak. Berarti belajar learning by doing. Ya betul. Nah, apa maksud saya cerita yang mungkin unik atau menarik waktu sama ya gocekan di studio. Saya harus sampaikan biar masyarakat tahu juga karena Mas Didi itu kalau lagi pusing punya masalah berat, kalau dia masih bisa mengatasi mesti gocekan sambil gocekan maksudnya namanya kan punya problem ya, balau buru pusing pekerjaan atau apa itu mesti nyampaikannya dengan gocekan. Tapi kalau sudah nggak kuat mesti dia curhat. Berarti dia tidak mau membebani dirinya sendiri. Iya, mesti curhat. Bagi sama orang lain. Mesti curhat. Masih ingat nggak curhatannya apa yang mungkin masih terngiang gitu loh? Ya, empat mata dulu. Ya. Maksudnya tentang apa gitu loh? Ya, tentang yang mungkin masih menarik gitu loh. Tentang apa ya? Katakanlah banyak sih. Banyak. Nggak ingat diantaranya apa? Iya, gitu? banyak tapi. Ini gitu. Antara nggak mau ngomong atau dia memang banyak. Oke. Nah, setelah sama Didi Kempot, titik tolaknya kembali kemudian sampai kemudian apa karirnya setelah sama Didi Kempot? Saya waktu sama Didi Kempot itu jalan 3. Sama Didi Kempot, sama Mami Sri Mulat, Prapokoso, sama Timlo. Kalau sama Mami dulu, itu perannya apa? Saya sama Mami itu acara TV di ANTV, di TVRI ya. Itu ngapain? Bikin lagunya atau bikin gaya-gaya Sri Mulat ya. Dagelan pakai musik. Ya. Saya sama Mami kontrak TV terus. Show-nya cuma 2%, TV-nya 98%. Di ANTV, di TVRI. Saya kontrak TVRI itu 12 tahun sama Mami. 12 tahun acara sosialisasi undang-undang 4 pilar DPR MPR TVRI Nasional Jakarta. Terus sama Timlo gimana? Sama Timlo tak sampai 3. Didi Kempot, Timlo, Mami. Akhirnya saya nggak jalan. Waktunya kan nggak bisa. Lah yang saya mau Senin Timlo, Selasa Didi Kempot, Rebo Mami. Karepe bilung. Ya, tapi nggak bisa. Akhirnya saya lepas. Jadi saya yang dilepas? Saya Timlo, saya lepas. Timlonya dilepas. Ya. Kalau saya sama Mami, saya Didi Kempot, alhamdulillah jalan sampai Mami nggak ada. Sampai. Ya. Dan saya yang membawa Timlo rekaman bikin album ke label. Ya. Timlo sempat punya album. Satu album aja. Ya. Enggak, ya. Saya yang memasukkan ke labelnya. Waktu itu Timlo yang buat lagunya siapa? Wawan
Semua lagu Wawan. Oh, Wawan semua. Iya, Wawan Bakwan. Memang yang punya kemampuan dia memang. Ya waktu itu yang siap materi Wawan ya. Oh, gitu. Sudah siap materi banyak. Saya yang punya label, channel ke label. Saya yang memasukin. Oke. Nah, kemudian setelah itu konsentrasi ke Didi Kempot. Iya, di Kempot Mami. Nah, tapi Mas posisinya jadi gitaris juga. Iya, gitaris rekaman, gitaris show. Nah, setelah itu keluarnya tahun berapa? 2014 ya, seingat saya. Nggak aktif loh ya. Nggak aktif. Ya, sekitar 2012, 2014. Kenapa kok keluar? Berat ya, karena tapi kebetulan saya juga fokus ke rumah. Oh, keluarga. Ke home recording. Oh, home recording. Iya. Saya membangun home recording. Saya setting itu anak saya lahir 2010 itu sudah saya setting. 2010. Ya, kalau menurut hal-hal yang normal saya nggak akan kuat kalau main kemana-mana. Mungkin fisiknya kuat mungkin, tetapi mungkin nggak akan waktu kuat. spelling time-nya itu ya. Lah sekarang kalau pentas ke luar Jawa, tanggal 2 pentas, tanggal 1-nya berangkat. Ya, betul. Nanti tanggal 2 pentas, pulang tanggal 3-nya. Capek. Lah saya waktu itu punya pikiran saya harus di rumah. Saya bangun alhamdulillah cuma setahun. Setahun aja. Setahun ya. Kalau sama Timplo sama Didi Kempot yang paling menarik apa? Yang mungkin paling suka apa? Sebenarnya saya itu all round, Mas. All round. Saya itu kan bismillahirrahmanirrahim musik untuk kerja ya. Karena saya waktu bujang itu sudah tulang punggung keluarga. Saya itu menghidupi bapak ibu saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya. Dan dari hasil musik. Dari hasil musik. Kakak-kakak saya itu mantui saya yang mantui banyak gitu. Jadi saya itu musik itu kerja. Saya main di Timplo itu seneng banget. Undagel, gocekan itu duit. Ke Didi Kempot saya juga seneng, tapi saya juga seneng. Jadi bisa dikatakan ibaratnya saya nganggur di rumah, nggak ada kerjaan. Handphone bunyi kon dadi maning pasar ning ketoprak aja saya berangkat ibaratnya gitu. Banjeli ketoprak dadi maning saya berangkat ibaratnya gitu. Yang penting ada duit masuk kalau saya gitu. Jadi lepas dari kedua mereka itu, setting keluarga, konsentrasi. Saya memang cita-cita saya dulu kerja di rumah. Job dari HP, bayar dari HP, ngecek dari HP, mengerjakan dari HP, kirim hasil dari HP, itu cita-cita saya dari dulu. Pada waktu itu apa memang dikomplain sama keluarga? Enggak, karena waktu itu sangat menghidupi. Karena ikut Mas Didi itu gajinya 10 kali lipat main di lokal, Mas. Lah waktu saya nggak ikut Mas Didi, saya nggak ngomong istri saya dulu. Saya nganggur, tengok-tengok di rumah turu-turu gitu. Terus istri tanya, "Lo kok nggak kerja so?" Saya berat mau ngatakan. Akhirnya saya ngomong, karena saya kulino main tiap hari, Mas. Dibayar gede, gede Mas bayarannya, gede. 10 kali lipat main di lokal. Sudah dapat rumah ya waktu itu? Saya belum. Tapi memang alhamdulillah saya bikin rumah, beli tanah, bikin mobil itu dari kerja saya sendiri. Settingannya Allah sih itu. Ya. Nah, saya tanya lagi. Jadi kalau dari Didi Kempot sama Timplo itu apa mungkin cerita yang menarik sampai kelingan sampai sekarang apa? Kalau di Timplo itu asik ya Mas ya. Asik itu karena di situ itu dagel, gojekan itu duit. Terus di situ ada sahabat saya yang sangat sepuh ya, Pangsit. Benjo. Yang enak untuk belajar hidup itu loh. Itu ada. Jadi menjalani hidup itu santai karo guyonan ning maton. Iya gitu. Kalau Didi Kempot? Kalau Mas Didi orangnya baik. Ya, kena masalah kanan kirinya itu
biasalah namanya orang lagi naik, terus ada kepentingan sedikit-sedikit itu biasa. Cuma saya itu jujur ini, saya banyak belajar ke dia. Saya bisa kayak seperti ini yo, belajar dari dia. Usaha saya sendiri, tapi ilmunya dari beliau. Pada saat Pak Jepang mau, Mister Jepang mau keluar itu, Didi gimana reaksinya? Saya nggak keluar. Oh, nggak keluar? Iya. Terus? Ya kalau di Solo itu kan nggak seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta kan mungkin pemain band itu kan dikontrak mungkin ya. Yeah. Sampai 5 tahun, 10 tahun gitu. Kalau di Solo kan saya ikut Mas Bambang atau Mas Bambang ikut saya kan cuma ikut-ikut gitu. Yeah. Jadi nggak dipakai itu kan biasa. Sama tim lu juga begitu? Enggak. Saat timur saya off, resign. Beda. Saat timur saya pamit. Karena saya nggak bisa bagi waktu. Keteter ya. Ya kalau timur kan Sabtu Minggu mesti main. Sabtu Minggu. Sini juga saya nggak bisa. Ya, delala 1 minggu itu mesti banyak. Mesti banyak. Nah, perang. Sabtu Minggu ya. Kalau timur saya resign. Saya pamit ke teman-teman. Oke. Nah, pada saat sama Kempot ya atau sama Timblong, yang paling tidak bisa ditinggalkan waktu itu apa? Maksudnya? Jadi misalnya pas ada jadwal bareng nih. Nah, itu pusing banget. Karena di Timur itu tidak langsung bisa diganti orang. Timur ini main Sabtu, saya izin Kamis, nggak bisa. Diganti orang langsung comot itu nggak bisa. Harus ngumpul, harus klik dulu. Karena lagu-lagunya kan dipotong-potong nanti habis lagu A sambung lagu B berhentinya di sini, nggak bisa. Ya. Lagunya parodi ya. Parodi. Oh iya betul, bukan lagu jujur gitu enggak. Harus. Betul. Tapi memang nasib saya, garis saya tuh memang kerja sendiri karena setelah saya ngerekam tim lo, bikin album, saya resign dari tim lo. Tim lo itu setahun setelah saya resign viral nasional. Semua TV masuk itu. Saya masih berjuang. Karena pelondosnya ya. Iya, terus ya Atau alhamdulillah. mau pelondos juga ya? Enggak dulu. Enggak ya. Ya. Atau sekarang mau pelondos biar viral. Enggak. Oke. Jadi karena itu ya, jadi memang tidak bisa tergantikan. Nggak bisa. Nah, terus kemudian bisa gantinya gimana? Resign. Enggak, dapat orangnya? Kembali ke Bobby lagi. Oh. Sebelum saya kan Bobby aslinya, terus saya masuk terus Bobby lagi. Klik juga. Ya, itu sudah rapat teman-teman. Karena di Timur itu kan apa-apa meeting bagus itu loh, dirembuk bareng itu loh. Akhirnya ke Bobby lagi. Oke. Pemirsa, ceritanya unik. Jadi beliau ini ternyata memang di awal atau sebelum berkarir sendiri, beliau memang orang-orang di belakang Didi Kempot dan Timlo ya. Boleh nggak kalau dikatakan berperan aktif membesarkan mereka? Grup itu membesarkan saya. Pak Jepang ikut berperan aktif gitu. Ya minimal pernah ada cerita, pernah ada perjuangan bareng ya. Karena kalau misalnya lagu gitu udah ada gitarisnya juga nggak jalan ya. Iya. Itu tetap harus ada gitarisnya. Iya. Oke, kita nanti ke segmen selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Oh,